Sejarah panjang transmigrasi di Indonesia bermula pada masa pemerintah kolonial Belanda. Pemerintahan Belanda menyebutnya kolonisasi. Kolonisasi pertama kali dilakukan pada tahun 1905. Kala itu pemerintah kolonial Belanda memberangkatkan rombongan pertama sebanyak 155 kepala keluarga dari Bagelan, Karisidenan Kedu, dikirim ke Gedong Tataan Lampung. Dari sinilah dimulainya sejarah ketransmigrasian yang selama 1 abad ikut membantu perekonomian bangsa. Pada tahun 1950, pemerintah Indonesia secara resmi melanjutkan program kolonisasi dengan nama yang lebih nasionalis, yaitu transmigrasi. Pada tahun tersebut, proses perpindahan penduduk dilakukan oleh Jawatan Transmigrasi yang berada di bawah naungan Kementerian Sosial. Untuk pertama kalinya, pemerintah Indonesia memberangkatkan 23 kepala keluarga ke Lampung dan 2 kepala keluarga ke Linggau dengan jumlah 98 orang. Program transmigrasi ini telah mengentaskan kemiskinan, membuka lapangan kerja, dan melahirkan ketahanan pangan. Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang beribu kotakan Semarang. Berdasarkan Badan Pusat Statistik pada tahun 2020, penduduk Jawa Tengah berjumlah lebih dari 36 juta jiwa. Dengan tingkat kepadatan penduduk 1.113 jiwa per kilometer persegi, dengan mata pencaharian paling banyak di sektor pertanian. Dengan tingkat kepadatan penduduk tersebut dan untuk mendukung program pemerintah tentang pemerataan pembangunan daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah menghadirkan program transmigrasi yang menjadi salah satu solusi yang dipercaya dan terbukti mampu mengurangi tingkat kepadatan penduduk di wilayah Jawa Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakina Roselasari, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Dengan ini menyatakan komitmen untuk lebih mensukseskan program transmigrasi karena sudah terbukti memberikan dampak pembangunan nasional dan yang pasti antusiasme dari penduduk Jawa Tengah terhadap transmigrasi masih sangat tinggi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini transmigran itu sudah sekitar 2,2 juta KK transmigran yang telah melakukan program transmigrasi atau identik dengan 9 juta jiwa, 2,2 juta KK, 9 juta jiwa. Nah itu dari Sabang sampai Merauke, dan itu kontribusi nyatanya telah bisa mengembangkan daerah itu menjadi pusat-pusat ekonomi, pusat-pusat pertumbuhan. Tidak kurang dari 125 kabupaten dibentuk karena dukungan lokasi transmigrasi. Tidak kurang dari sekitar 340 kecamatan terbentuk karena dukungan transmigrasi. Ada sekitar 1.500 desa definitif karena dukungan transmigrasi. Ada 2 provinsi terbentuk karena kegiatan ekonomi yang begitu cepat dan begitu memenuhi syarat untuk dijadikan 2 provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Kalimantan Utara. Itu kontribusi nyata. Dan dari 2,2 juta KK atau 9 juta jiwa tadi, sudah banyak yang menduduki kepala desa, ada anggota DPR, ada yang bupati, ada yang gubernur, ada yang profesor, dan macam-macam. Itu yang kontribusi positif. Saya tambahkan lagi kontribusi positif adalah saat ini program transmigrasi dari 2,2 juta KK tadi. Kalau
rata-rata yang diolah dari padi ya, dari sawah itu cuma 1,6 hektar saja. Sudah kira-kira 3,6 juta hektar sawah. 3,6 juta. Indonesia itu ada sekitar 10,5 juta hektar sawah. Jadi dari angka-angka itu bisa dikatakan bahwa program transmigrasi itu menyumbangkan ketahanan pangan dalam hal padi sawah dan sekitar 30% dari kebutuhan nasional. Selain itu, program transmigrasi juga selaras dengan salah satu poin nawacita yang pernah disebutkan Presiden Joko Widodo, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran. Sampai dengan tahun 2019, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah telah memberangkatkan transmigran ke berbagai pulau di luar Jawa, meliputi Pulau Maluku sebanyak 268 kakak, Pulau Sulawesi sebanyak 1.659 kakak, Pulau Sumatera sebanyak 2.704 kakak, dan yang paling banyak di Pulau Kalimantan sebanyak 4.599 kepala keluarga dari 16.179 jiwa. Salah satu wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu BKE SP2. Kabupaten Wajo pada tahun 2019 telah diberangkatkan sebanyak 8 kepala keluarga dari 27 jiwa. Wilayah lain di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun yang sama, di daerah Kahingai, Kabupaten Lamandau, telah diberangkatkan sebanyak 93 kepala keluarga dari 332 jiwa. Dan yang terbanyak di tahun 2019, Provinsi Kalimantan Utara di UPT Tanjung Buka SP6B, Kabupaten Bulungan telah diberangkatkan sebanyak 98 kepala keluarga dari 375 jiwa. Warga Indonesia yang memiliki keinginan untuk ikut serta mensukseskan program pemerintah dalam pemerataan penduduk dan meningkatkan taraf hidup dapat melakukan program transmigrasi dengan syarat sebagai berikut. Warga negara Indonesia berkeluarga, berusia produktif antara 19 sampai 49 tahun. Untuk anggota TNI atau polisi, usia 48 sampai 55 tahun. Berbadan sehat. Memiliki semangat dan tekad kuat. Memiliki sertifikat pelatihan dari lembaga pelatihan yang berwenang. Belum pernah bertransmigrasi. Lulus seleksi. Adapun alur pendaftaran transmigrasi adalah sebagai berikut. Mendaftar di kantor ketransmigrasian setempat. Seleksi administrasi dan teknis. Penetapan sebagai calon transmigran. Pelatihan calon transmigran. Penempatan. Setelah peserta transmigrasi lolos seleksi, kepala keluarga akan dilatih oleh Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat di Yogyakarta. Seluruh kepala keluarga yang ikut akan mendapatkan pelatihan berupa pelatihan di bidang pertanian, pelatihan di bidang peternakan, pelatihan di bidang perikanan,
Untuk istri peserta transmigrasi yang telah lolos seleksi juga mendapatkan pelatihan yang dilakukan oleh BLKP Transklampok. Pelatihan yang didapatkan berupa keterampilan mengolah hasil pertanian. Di akhir pelatihan, peserta transmigrasi akan menerima sertifikat dari pihak penyelenggara. Fasilitas yang didapatkan para transmigran berupa transportasi sampai lokasi transmigrasi, lahan, serta RTJK atau Rumah Tapak Jamban Keluarga. Proses transmigrasi pada tahun 2019 ke Bulungan SP6B Kalimantan Utara dimulai dengan pelepasan oleh Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo. Saya seneng ya ngelihat karena ada anak-anak mudanya, anak-anak muda yang mau ikut bersama keluarganya dan mereka fresh graduate, mudah-mudahan mereka bisa bisa membantu para trans yang ada di sana, terus kemudian menerapkan ilmunya dan membuat inovasi-inovasi. Selesai proses pelepasan, dilanjutkan dengan proses menaikkan barang-barang para transmigran ke truk-truk pengangkut yang sudah disediakan. Adapun proses pemberangkatan para transmigran menggunakan beberapa moda transportasi, yaitu moda darat, moda laut, moda udara. Setibanya di lokasi, para transmigran disambut oleh perwakilan kepala daerah atau dinas terkait. Kemudian para transmigran menuju lokasi transmigrasi sesuai wilayah mereka masing-masing. Pembagian lahan dan rumah tinggal dilakukan setelah para transmigran sampai di lokasi. Pada tahun 2019, Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo mengunjungi permukiman transmigrasi Hyang-Bana SP1 di Kecamatan Tasikpayawan, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Hari ini berkumpul di sini berkumpul untuk bersilaturahmi. Mana yang transmigran, suaranya mana? Di tahun yang sama, beliau juga mengunjungi lokasi transmigrasi asal Jawa Tengah di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Berapa hektar sekarang, Pak? 2 kali. 2 hektar. Awalnya dulu? 3. Oh. Saya kasihkan anak 1. Pendapatannya sebulan berapa, Pak? Dari pendapatannya sebulan? Panen pinten? Kali panen. Nek tinggal tahun nanti nggih. 50-an nggak salah. 50 juta. 50 juta setahun. Jeruk tok napa ada yang lain, Pak? Terus dari jeruk 50 juta. Nggih sing jelas resepe nggih tekun kerja kan niku pertama. Ampun malah sekali napa nggih. Yang transmigrasi niku kan sing digoreng kan tanah. Nggih.
teng mrikone mboten di tanah. Lha bareng teng mriki disukani tanah. Para gelem garap. Niku harus digarap. dipelihara, Pak. Jadi kalau gagal 1 kali, 2 kali jangan menyesal. Oh, jadi jangan gampang menyerah. Nggih. Menyerah nggih. Tetep di Pak. Ditekuni. Terus carane tanah iki kok kaya ngene kok ora tak Kudu dipakai diolah piye carane ampreh niku tanggul iso. nggih Pupuk. Nah, niku Pak. Perkenalkan, nama saya Aris Widayatno, asal dari Boyolali. Pemberangkatan tahun 2016. Dan sampai sekarang sudah selama 5 tahun. Penghasilan saya di sini alhamdulillah ya sekitar 2,5 juta. Itu pun dari tanaman, dari ternak, dan keterampilan saya dari tambal ban yang tadinya memang di Jawa tidak pernah tambal ban, di sini bisa jadi tambal ban. Alhamdulillah, itu yang bisa saya sampaikan. Makasih. Saudara-saudara, saya ingin memperkenalkan nama saya Sutrisno dari Transmigrasi angkatan 2016 dari Jawa Tengah, ditempatkan di UPT Sepunggur, Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan. Di sini kami bertani lahan yang untuk bercocok tanam, yaitu tanam padi. Tapi sebetulnya di situ tadi Pak, gini-gini ya. Dan usaha tanam padi ini alhamdulillah istilahnya sudah bisa cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Tran Kehingai Pugar sedang kita lakukan tanam perdana kopi yang notabene penduduk asal tempatannya itu dari Kehingai dan Jawa Tengah sekitar 97 kakak, dan kita berharap Tran ini bisa maju dengan pola yang sistem Pugar ini menjadi percontohan untuk bisa ditiru dari daerah lain. Demikian. Keberhasilan program transmigrasi tak lepas dari tujuan transmigrasi itu sendiri, yaitu 1. Meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya. 2. Peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah. 3. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Menekan angka pengangguran. Untuk itu, mari kita dukung program transmigrasi demi ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan serta taraf hidup masyarakat.